Kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Bandung, AKBP Eko, api pertama kali muncul dari dalam kap mobil. Tiba-tiba api membesar ke seluruh bagian depan mobil. Tadi informasi dari pengemudi ada 4 orang yang di dalam mobil. Jadi sebelum api membesar sudah bisa keluar dari kendaraannya. Kronologinya tepatnya bagaimana Pak Kasat yang diterima laporan? Kita masih dalami ya. Sementara info tadi dari pengemudi ya tiba-tiba ada percikan api. Kurang dari 30 menit, api dapat dipadamkan dari kedua mobil. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik dari mobil mewah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa kebakaran dua mobil ini, arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan lalu lintas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Api makin gede ini, waspada ayo. Kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat dari gudang pabrik sepatu bata di Purwakarta yang berada di Jalan Raya Sadang, Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian gudang sepatu. Menurut penjaga pabrik, kebakaran berawal dari pembakaran ilalang di bagian belakang pabrik oleh pekerja kebersihan. Namun banyaknya ilalang membuat kobaran api menjadi tidak terkendali hingga membesar dan menjalar ke bagian gudang pabrik. Pas kita mau makan siang gitu ya, kita lihat asap gede, kita langsung bergegas ke area belakang sini. Langsung dipadamkan. Area yang api yang paling gede itu daerah lapangan, bekas lapangan futsal, merembet ke dalam. Petugas damkar Purwakarta yang mengerahkan 3 unit mobil damkar langsung melakukan upaya pemadaman kebakaran. Petugas sempat kesulitan menuju sumber api hingga harus membobok kipas blower untuk dapat masuk ke dalam gudang pabrik. Setelah berjibaku selama 1 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Celah untuk masuk kita terpaksa membobol dari blower dengan menggunakan kampak sama palu untuk memadamkan api yang berada di dalam gudang. Tidak ada korban dalam insiden kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini dalam penanganan Polres Purwakarta dan Polsek Bungur Sari. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jombang, Jawa Timur, di mana eksekusi bangunan diwarnai kericuhan. Petugas terlibat saling dorong dengan pengusaha yang menolak dieksekusi. Kericuhan mewarnai penyelamatan aset berupa bangunan di kota Jombang, Jawa Timur. Pengusaha yang menempati bangunan menolak diambil asetnya karena mengaku telah menempati bangunan puluhan tahun. Namun atas perintah PJ Bupati Jombang, Teguh Narutomo, para anggota Satpol PP langsung menyegel ruko yang diklaim oleh Pemkab Jombang sebagai aset negara. Tak hanya satu, ada 54 ruko yang hari ini diambil paksa oleh Pemkab Jombang. Sebelum dieksekusi, para pengusaha ini telah diberi surat peringatan untuk mengosongkan bangunan.
Tetapi ini bukan eksekusi, tolong dicatat. Ini bukan eksekusi, tetapi ini adalah proses penyelamatan aset pemerintah Kabupaten Jombang. Pada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silahkan mengajukan keberatan secara hukum, karena kita semua sejajar di dalam hukum. Tapi untuk siang ini kami harus bertindak tegas karena surat peringatan sudah kami layangkan minggu kemarin dan hari ini kami melakukan penggembokan. Para pengusaha berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang sebab mereka beralasan masih memiliki hak atas ruko yang selama ini ditempatinya. Persoalannya adalah apakah betul Pemda itu memilih HPL? Kan gitu. Masih panjang pertanyaannya, makanya kami tetap mengajukan gugatan. Siapa yang paling berhak? Apakah Pemda, apakah hunian? Karena hunian ini beda dengan pacar lain, pacar legi atau pacar apa itu kan sewa sifatnya. Pengambilan paksa bangunan berawal dari diterbitkannya hak guna bangunan yang dibuat pada tahun 1996. HGB tersebut berlaku selama 20 tahun. Pemirsa, artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Moise. 88 tas Sandra Dewi disita, namun ternyata 6 diantaranya dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Setelah Harvey Moise terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 420 miliar rupiah, diketahui sang istri Sandra Dewi menerima aliran dana korupsi untuk membelikan sejumlah tas-tas mewah yang disita penyidik. 6 dari 88 tas mewah Sandra Dewi dinyatakan palsu. Hal ini diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan di persidangan pekan lalu. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Berikut adalah daftar tas yang tidak dapat diidentifikasi. Yang pertama, Hermes model Lindy 20, Chanel model Classic Double Flap Bag, Dior model Medium Bobby Bag, Chanel model Classic Double Flap, Chanel model Classic Double Flap Bag Medium. Dan satu tas yang tidak dapat diautentikasi, mini Gypsy Air Stampy, bahan lainnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi terkait kasus korupsi pengelolaan tambang timah yang melibatkan sang suami Harvey Moise. Pihak Sandra Dewi bersikeras bahwa tas-tas bermerek tersebut merupakan hasil dari endorse yang tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi sang suami. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Yudisial memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberi vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan Gregorius Ronald Tanur. Pemeriksaan ketiga hakim berlangsung selama 5 jam. Tim investigasi Komisi Yudisial telah memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. 3 hakim yang diperiksa yakni Ellen Tuhadamanik selaku Hakim Ketua serta Heru Hanindyo dan Mangapul sebagai Hakim Anggota. Pemeriksaan hakim oleh Komisi Yudisial dilakukan di Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada Senin 19 Agustus. Pemeriksaan ketiga hakim berlangsung selama 5 jam. Pemeriksaan tersebut majelis kita periksa secara bergantian, ya, diawali dari hakim yang termuda, jadi hakim anggota 2, kemudian selanjutnya lah hakim anggota 2 baru ke ketua. Seluruh keterangan dari majelis hakim dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jadi kalau misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, kita jadi perbaiki. Kalau sudah benar baru kita tanda tangan. Komisi Yudisial telah memeriksa 14 orang saksi terkait kasus bebas Gregorius Ronald Tanur, termasuk Ketua Pengadilan Negeri PN Surabaya. Selanjutnya, hasil temuan ini akan dilakukan rapat pleno bersama 7 komisioner Komisi Yudisial dan hasil akan diserahkan ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, Ketua Majelis Ellen Tuhadamanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti melakukan pembunuhan pada 4 Oktober 2023 lalu maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas.
Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung menghormati keputusan Jessica Wongso untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus kopi sianida. Jessica harus menunjukkan novum atau bukti baru yang kuat agar pengajuan PK bisa berjalan mulus. Karena kalau tidak ada novum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya, ya kan? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana, ya, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan, dan bahkan terhadap yang bersangkutan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau novum, ya kan, sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah, ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai, ya kan, kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah, tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah menjalani kurang lebih 8 tahun. Tetapi kan selama 8 tahun itu kalau tidak salah yang bersangkutan beritikat baik dan sudah. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8,5 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin, dibebaskan dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama 8,5 tahun. Jessica dinyatakan bebas bersyarat usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Setelah dokumen pembebasan bersyarat dinyatakan lengkap, Jessica akan melaksanakan wajib lapor dan proses pembinaan integrasi pembimbingan di Balai Pemasyarakatan hingga bebas murni pada tahun 2032 mendatang. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Papas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini belum bisa bersyarat, tentunya Jessica tetap harus ikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Pembebasan bersyarat Jessica dikonfirmasi Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Permasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan Dirjen Permasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Usai dijerat kasus pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan, Jessica wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berperilaku baik dan mendapat remisi sebanyak 59 bulan atau hampir 5 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Masa menuntut pihak pengelola kawasan industri agar mengutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja. Aksi unjuk rasa ratusan pencari kerja di kawasan industri MM 2100 pada Senin siang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh.
Massa saling dorong dengan petugas keamanan. Massa mencoba merangsek masuk ke kantor pengelola kawasan industri untuk menemui pihak pengelola, namun petugas mencegahnya. Petugas juga menangkap satu orang yang diduga sebagai provokator. Oh, itu dilakukan oleh security ya. Security, saya menduganya itu security karena memang anak-anak kita dari kan ibu-ibu kebanyakan dari sekitar Kabupaten Bekasi tidak ada yang anarkis gitu. Jadi mereka melakukan pancingan-pancingan gitu kan. Kami menduga ada niatan-niatan tidak bagus begitu kan. Adapun dalam aksi ini, massa mendesak pengelola kawasan industri agar mengutamakan tenaga kerja lokal yang diterima sebagai pekerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Garut, Jawa Barat ditangkap polisi usai berbuat asusila terhadap 10 siswa laki-laki. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. OM 38 tahun oknum guru pelaku pencabulan ini tak berkutik saat digiring petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Pelaku melakukan aksi asusila terhadap 10 anak di bawah umur yang merupakan murid-muridnya. Aksi pencabulan yang dilakukan di rumah pelaku sudah berlangsung sejak tahun 2021 dengan dalih membuka les komputer. Selain itu, tersangka memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada korban dengan meminta setiap korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain. Korban motifnya adalah tersangka ini adalah di rumah tersangka. Tersangka ini selain dari guru juga merupakan membuka guru les privat, les di rumahnya sendiri, untuk siswa yang mau belajar komputer. Kini seluruh korban tindak asusila mendapat pendampingan dari petugas terkait guna memulihkan psikisnya dan juga dalam penanganan hukum. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Dan untuk membahas kasus ini lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Arya Rinaldo. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang, Mbak Zika, pemirsa di rumah. Baik, Pak Ari, pelaku melakukan aksi ini sejak 2021 dan baru terungkap di 2024, artinya ada 3 tahun kasus ini bertahan. Bagaimana akhirnya kasus ini bisa terungkap, Pak? Baik, Mbak. Memang kasus ini memang dari interogasi yang kita lakukan, pemeriksaan yang kita lakukan berawal dari tahun 2021 ya, sampai tahun 2024. Nah, ini bermula dari laporan dari korban kepada pihak kepolisian. Adanya laporan dari korban kepada kepolisian, kita langsung melaksanakan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Korban ini baru melapor. Apakah sebelumnya korban ini diancam, Pak? Akhirnya setelah 3 tahun kejadian baru dilaporkan? Ya, memang ada pengancaman terhadap korbannya. Dalam artian tidak boleh diberitahukan kepada siapa-siapa, baik orang tua ataupun kepada keluarganya. Sehingga korban itu tidak ada yang menyuarakan kejadian-kejadian ini kepada keluarga. Nah, memang ada satu korban yang dilihat oleh orang tuanya agak lain, makanya waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dibawa untuk membuat laporan di kantor polisi. Oke, kalau untuk modusnya sendiri apa, Pak? Untuk modusnya sendiri yaitu dengan cara mengiming-imingin ya, dan cara mengiming-imingin dan membujuk rayu kepada korban, serta dengan cara membuka les komputer. Dan korban di saat itu dirayu, dibujuk rayu, diiming-imingi hadiah dan dicap oleh aku. Ini tuh gurunya nih, pelakunya ini guru komputer atau apa, Pak? Dia ada guru SD, dan juga membuka les komputer di rumahnya. Oke, jadi dia buka les, jadi iming-imingnya soal les komputer ini gitu ya. Lalu sekarang kondisi ke-10 korban ini seperti apa, Pak, kondisi mereka? Jadi untuk korban kita bekerja sama dengan PT DPPA Kabupaten Garut serta KPAID provinsi. Kita melaksanakan trauma healing terhadap korban yang memang menjadi korban dari kekerasan seksual ini supaya mendapatkan pemulihan kesehatan dan kita lakukan dengan
dep psikologi juga, dan itu terus didampingin sampai dinyatakan kesembuhan nanti oleh dokter dan psikologi serta dari KPPA ini. Oke. Berarti rata-rata anak-anak ini usia sekolah di kelas sekolah dasar gitu ya Pak ya? Sekolah dasar dan ada yang sekarang sudah SMP. Oh, ada yang juga SMP. Dan Pak, adakah kemungkinan korban akan bertambah begitu dari hasil pemeriksaan keterangan dari pelaku? Sekali kita melaksanakan trauma healing terhadap korban, kita juga melaksanakan dep psikologi dalam artian menggali psikologi dari korban, dari pelaku. Korban kita lakukan dep psikologi di UPTD PPA. Kita ingin mengetahui apakah ada korban-korban lain yang belum terdata, yang belum disebutkan oleh pelaku kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan juga trauma healing terhadap korban-korban ini. Nah, itu yang kita lakukan kemarin, hasilnya belum keluar, mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya akan keluar. Oke, baik. Semoga pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya begitu ya, bertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terima kasih AKP Ari Rinaldo, Kasat Reskrim Polres Garut telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Sementara itu, polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kematian mahasiswi spesialis anestesi kedokteran Undip. Polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban di kamar kos yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terus mengumpulkan bukti terkait kematian Aulia Risma Lestari, mahasiswi spesialis kedokteran Undip di rumah kos Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita buku harian milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan, di 9 lembar halaman buku catatan itu tidak ada keluhan terkait perundungan. Polisi hanya mendapati tulisan tentang keluhan korban kepada Tuhan dan kepada seseorang yang disayangi. Polisi juga sedang menggali motif yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya. Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan. Satu kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Berdasarkan rekam medis, korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit dan pernah menjalani operasi. Dalam buku hariannya, korban juga mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Sementara untuk memastikan kebenaran tulisan tangan korban, polisi juga telah mendatangi keluarga korban di Tegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal Baca Ketum Golkar yang akan diputuskan pada Munas Golkar mendatang. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar Adi Skadir usai menyatakan Ridwan Hisyam tidak lolos verifikasi sebagai Baca Ketum Golkar. Panitia Pengarah Rapimnas dan Munas Golkar menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal Baca Ketum Golkar. Keputusan ini diumumkan usai dilakukan verifikasi pada 2 pendaftar, yakni Ridwan Hisyam dan Bahlil Lahadalia. Berdasarkan proses verifikasi yang dilakukan, Ridwan Hisyam dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Baca Ketum Golkar, yakni berkaitan dengan syarat terkait surat dukungan dari kader Golkar. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada komite pemilihan. Jadi malam ini steering komite melalui komite pemilihan telah menemukan 1 orang calon ketua umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia. Selanjutnya, keputusan terkait pemilihan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar akan dibahas pada Munas yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Agustus. Dari Jakarta, Amrina Rida Tri Julianti, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bahlil Lahadalia akan menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Dan kita akan melihat sepak terjang Bahlil yang baru saja kemarin dilantik menjadi Menteri ESDM. Dan kita lihat Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Tengah pada 7 Agustus 1967. Dan selanjutnya kalau kita lihat mengenai sepak terjang ini atau karirnya Bahlil, di mana ia pernah menjadi pengurus DPD Golkar Papua pada tahun 2009-2014 dan juga bendahara umum PBHMI tahun 2003. Lalu ini juga yang dokumen tadi, ini juga yang dibawa oleh Bahlil untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Lalu kemudian kita lihat di sebelumnya Bahlil ini juga menjadi Menteri Investasi, Kepala BKPM di tahun 2021-2024, kemudian menjadi Ketua Umum HIPMI di tahun 2015-2019. Nah, pemirsa, Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional Rapimnas dan Musyawarah Nasional Munas di JCC Senayan, Jakarta. Bahlil Lahadalia digadang-gadang akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Musyawarah Nasional 11 tahun 2024 hari ini. Salah satu agenda utama Munas ke-11 ini adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai Ketua Umum. Bahlil merupakan calon satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. 3, 2, 1. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar, sudah bersama kami rekan Faisal Rinaldi yang langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Selamat siang, Faisal. Apa saja agenda dari 2 agenda besar Partai Golkar hari ini? Ya baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Memang ada 2 agenda, yakni Rapimnas dan juga Munas atau Musyawarah Nasional yang digelar Partai Golkar di JCC Senayan pada hari ini. Kami sampaikan terlebih dahulu terkait Rapimnas. Memang saat ini dapat kami informasikan untuk Rapimnas Partai Golkar sudah selesai sekitar pukul 11 tadi. Di mana Rapimnas ini ada sejumlah agenda pokok, di antaranya ada 3 agenda penting yang menjadi pembahasan dalam Rapimnas yang sudah digelar sejak pukul 8 pagi tadi. Di antaranya adalah penetapan mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian yang kedua adalah penetapan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang ketiga adalah penetapan jadwal Munas atau Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar yang memang digelar selama 2 hari ini atau hari ini sampai dengan besok hari. Nah, untuk Munasnya sendiri, Zila dan juga pemirsa, memang Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar untuk memimpin selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Sudah dikonfirmasi langsung oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar yakni Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar selama 5 tahun ke depan, yakni penetapannya pada nanti Musyawarah Nasional yang digelar pada 2 hari ini. Nah, seperti kita ketahui, Zila dan juga pemirsa, memang sebelumnya Partai Golkar sudah membuka pendaftaran sebagai calon Ketua Umum. Hasilnya memang Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya atau calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar, di mana memang sebelumnya ada 2 nama, yakni Bahlil Lahadalia dan juga Ridwan Hisyam, di mana dalam proses verifikasi tersebut hanya Bahlil Lahadalia saja yang lolos verifikasi dan juga memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian dapat kami informasikan pula, Zila dan juga pemirsa, memang beredar isu yang mengatakan bahwa akan ada perubahan ADART dalam Munas nanti. Namun tadi disebutkan langsung dan juga secara ditegaskan oleh Agus Gumiwang, dikatakan bahwa memang pembahasan ADART dalam Munas nanti tidak ada kaitannya dengan calon Ketua Umum baru. Artinya memang tadi Agus menegaskan bahwa Bahlil Lahadalia ini pencalonannya sudah sesuai dengan ADART Partai Golkar. Kita nantikan, Zila, agenda Munas yang akan digelar pada pukul 4 sore nanti. Zila, kembali ke Anda. Kita sama-sama nantikan. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporan Anda langsung dari JCC Senayan. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
Ya, pemirsa, KPU Jakarta resmi menetapkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat dukungan untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 melalui jalur independen. Hal ini diputuskan KPU di tengah polemik pencatutan KTP warga Jakarta untuk Dharma Kun secara sepihak. Pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana dinyatakan KPU Jakarta memenuhi syarat dukungan menjadi bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen untuk Pilkada Jakarta 2024. Hal ini diputuskan pasca rapat pleno penetapan Dharma Kun yang dilakukan pihak KPU dan Bawaslu Jakarta di kantor KPU Jakarta pada Selasa dini hari 20 Agustus 2024. Atas keputusan tersebut, pasangan Dharma Kun bisa mendaftarkan diri untuk ikut Pilkada DKI Jakarta pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan. Tapi karena kita mengakomodir dinamika yang terjadi, makanya tadi ada perubahan berita acara, maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25 ya. Kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kami syukuri dan kami dinyatakan lolos. Kami sangat bersyukur. Sekali lagi, semua ini adalah bagian daripada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menyelamatkan rakyat Jakarta. Meski dinyatakan memenuhi syarat administratif, namun Bawaslu DKI Jakarta tetap memproses adanya dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk persyaratan pasangan Dharma Kun. Sekalipun KPU sudah memberikan SK penetapan sebagai calon memenuhi syarat terkait dengan laporan yang masuk ke Bawaslu sampai tadi sore 4, tapi di update tadi sudah 5 laporan yang masuk, itu akan tetap kita proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, pencalonan Dharma Kun menuai polemik lantaran pasangan independen tersebut diduga melakukan pencatutan KTP warga secara sepihak demi memenuhi persyaratan maju Pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, Anyus melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada serentak 2024. Rapat digelar untuk menyiapkan jajaran KPU se-Indonesia dalam menghadapi Pilkada serentak. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat konsolidasi Pilkada serentak 2024 di Jakarta Convention Center. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan penyelenggaraan Pilkada tidak akan kalah rumitnya dengan Pilpres. Jokowi menekankan jangan sampai terulang kembali permasalahan data pemilih yang tidak akurat atau data terdaftar ganda. Jokowi juga menegaskan masalah distribusi logistik harus diperhatikan kembali. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Dan untuk mengetahui jalannya rapat konsolidasi nasional persiapan Pilkada yang digelar KPU, sudah bersama kami Yasmin Atania di Jakarta Convention Center. Yasmin, selamat siang. Apa saja tadi yang dibahas dalam konsolidasi hari ini? Selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasannya rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada serentak 2024 digelar di Jakarta Convention Center Senayan, tempat saya melaporkan saat ini. Tadi dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada Menko Polhukam Hadi Cahyanto, kemudian ada Mendagri Tito Karnavian, kemudian Ketua KPU Muhammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta sejumlah pihak-pihak lain. Adapun sebelum memberikan arahan, Presiden Joko Widodo tadi memberikan apresiasi kepada KPU, baik itu dari pusat maupun daerah yang telah sukses menyelenggarakan tahapan Pilpres dan juga Pileg 2024 lalu, sehingga berjalan aman dan juga lancar. Kemudian tadi juga Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan terkait adanya kenaikan insentif bagi pegawai KPU sebesar 50% setelah sejumlah perhitungan yang telah dilakukan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo pun meminta maaf bahwasanya
tidak mengetahui bahwasanya sudah sejak 2014 ini tidak ada kenaikan insentif begitu. Jokowi mengaku baru mengetahui hal tersebut baru-baru ini. Kemudian terkait dengan arahan, tadi Jokowi menekankan bahwasanya masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang kembali. Di sini konteksnya adalah terkait dengan sejumlah masalah yang timbul pada penyelenggaraan Pilpres 2024 lalu. Dan berikut pernyataan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya. Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik, hati-hati betul masalah ini. Kemudian masalah pelaksanaan pemungutan suara yang berkaitan dengan kerusakan. Ya, Pak Jelas, sebagai tambahan informasi, Pilkada serentak ini akan berlangsung pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Kembali ke studio, Fazila. Baik, terima kasih Asmina Tani atas laporan Anda langsung dari JCC Senayan. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Ya, pemirsa, kecanggihan teknologi digital telah dimanfaatkan dalam berbagai bentuk layanan. Salah satunya dalam bentuk perlindungan dan kemudahan yang ditujukan kepada para pensiunan. Data menunjukkan 3,7 juta PNS atau ASN aktif di Indonesia dan 34% atau 1,3 juta diantaranya berusia 51 tahun ke atas yang menjelang purna atau pensiun. Memasuki usia pensiun tentu masih ada kebutuhan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Koperasi Nusantara bersama Pos Indonesia memandang perlunya melindungi para pensiun untuk menjaga kualitas hidup. PT Pos Indonesia bersama Koperasi Nusantara meluncing program melindungi pensiun dengan digitalisasi pembayaran pensiun. Program ini memberikan kesempatan bagi para pensiunan untuk mendaftarkan diri dalam digitalisasi pembayaran pensiun. Seperti apa kolaborasi dan sinergi Pos Indonesia dan Koperasi Nusantara untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada para pensiun? Bersama dengan Dewan Penasehat Kopsus, Bapak Rahmat, kita akan membahasnya. Salam sehat Pak Rahmat. Sehat selalu, Bu. Iya, di 278 tahun Pos Indonesia, apa sih Pak yang mendasari akhirnya Kopsus hadir untuk Pos Indonesia, Pak? Kalau kita lihat dengar PT Pos, zaman dulu saya tuh masih SD, SMP, itu yang saya tunggu adalah Posmen. Oke, berarti Bapak punya memori ya? Wah, memori Pos ya? Memori sangat indah. Orang yang saya tunggu di selain Bapak Ibu saya adalah PT Pos. Menginisiasi Bapak terus-menerus dan konsisten, selalu supporting, selalu ingin berkolaborasi dengan Pos Indonesia, Pak. Saya melihat satu sisi, saya dunia perbankan, saya banker, dapat tugas dari government bagaimana membesarkan koperasi. Koperasi lahir di Indonesia, tidak tumbuh besar di Indonesia. Saya berpikir, bagaimana membesarkan koperasi ini? Saya mesti gandeng, saya gandeng PT Pos dulu. Wah, gandeng PT Pos, saya mesti sinergikan dengan Taspen Asabri. Kenapa saya gandeng PT Pos? Biar tumbuhlah ini sistemnya. Saya lihat juga, banyak sekali pensiunan-pensiunan yang ambil di kantor pos, mendapatkan bunga yang sangat luar biasa tingginya. Waktu itu sampai 3 atau 4%. Nah, bagaimana kita terobos ini? Jadi kita mulai dulu, 20 tahun yang lalu, Kopsus hadir di kantor pos. Istilahnya kantor pos itu punya anak 300. Sekarang 20 tahun, jadi kita jadi mitra utama di kantor pos. Jadi kalau bilang singkatkan, PT Pos sekarang punya 8 anak. Yang seperti kita ketahui bahwa pensiun ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti apa Pak program-program yang Bapak usung dari Kopsus bersinergi dengan para pensiun, dan juga ini balik lagi bahwa pelayanan dan kemudahan lah yang Bapak berikan? Pensiun itu selalu jadi objek pinjaman dengan bunga-bunga tinggi. Bagaimana pensiun sebagai subjek lah. Sekarang dengan ada persaingan, dengan adanya sinergi, kita bisa kasih pensiun dengan bunga 20% efektif. Sangat murah sekali. Sangat murah, dengan kemudahan kita kasih murah, sekarang kita luncurkan adalah, yuk kita kasih pensiunan dengan bunga 0%. Untuk menghindarkan dari terjerat pinjaman-pinjaman yang bunganya sangat tinggi. Gampang, kita hadir di semua kantor pos.
Kita hadir, pertama kita buka, karena Kopnus punya visi tersebar, terbesar, terbaik. 200 cabang kita hadir di kantor pos. Jadi setiap datang kantor pos gampang. Tinggal pakai aplikasi Oren, mereka download, kita langsung approve dalam 15 menit. Ada khusus nggak Pak? Misalnya, persyaratannya harus seperti ini, atau memang justru Kopnus itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada calon-calon pensiun yang memang membutuhkan dana-dana ini gitu loh Pak? Kita sambungkan dengan database IT, jadi dalam proses 10 menit langsung terima duit. Jadi kita punya teknologi, bisa melihat pensiunannya sakit tidak sakit. Jadi kita langsung approve. Kalau target pada dasarnya karena kita layan pensiun sebagai subjek, kita buka terus semuanya nih. Kalau bisa sekarang 6 bulan, kita akan naikkan jadi 12 bulan 0%. Bayangkan, 0% dalam 12 bulan. 12 bulan gitu. Coba bayangkan, dengan kartu kredit, dengan pinjol-pinjol yang tidak jelas, berapa bunganya? Mereka bunga harian, kita 0%. Nah, kalau ini jalan itu akan luar biasa. Pensiunkan sudah berjasa sama kita, apalagi pensiunan. Surga di telapak orang tua. Betul. Kalau kita ngelain orang tua itu surganya banyak. Apalagi lembaga kita koperasi. Dari anggota untuk anggota. Berpartner juga dengan BUMN. Sangat luar biasa. Maka ini mengandung amanah yang luar biasa. Nah, seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan Kopnus? Karena kan kalau memang kebutuhan dana ini dibutuhkan, justru juga kan butuh pengawasan lah dari pihak-pihak terkait gitu loh Pak. Siapapun yang ngambil pensiunan di tempat kantor pos, kalau tanggal 20 tidak ngambil, saya wajib antarkan, meyakinkan bahwa mereka itu butuh. Coba Ibu bayangkan, pensiun umur 70 tahun, sedang sakit, tidak bisa ngambil. Maka perlu kita pakai kursi roda, apa datanya. Kita anterin, karena saat itu dia butuh duit. Butuh duit, mereka terima uang langsung, betapa bahagianya berlaku pensiunan, nggak usah capek-capek. Cukup tunggu di rumah. Dan tunggu petugas pos yang akan mengantarkan langsung. Petugas pos dan Kopnus yang akan mengantarkan langsung sampai ke tempat. Karena apa? Pensiunan di dalam sakit pun, dalam ICU pun kita wajib membayarkan. Kecuali mohon maaf dia meninggal baru kita wajib membayarkan. Diselesaikan lah ya. Pernah saya ngalamin, saya bayar pensiunan itu di rumah sakit ICU. Kita mesti wajib anterin. Disaksikan sama susternya, Bu ini pensiunan ibu bapak. Di saat itu lebih butuh. Melayani para pensiun adalah pahlawan-pahlawan kita. Ini kan menjadi amanat dari negara juga. Seperti apa komitmen dari Kopnus sendiri untuk mendukung dan membantu dan memberikan layanan yang baik, yang prima kepada para pensiun-pensiun di Indonesia? Karena kita adalah koperasi dari anggota untuk anggota, pensiun juga anggota. Nah, anggota berarti adalah nasabah kita, berarti adalah pemegang saham kita. Harus kita layani dengan sepenuh hati. Sampai kapanpun juga pensiun adalah pahlawan dan wajib kita antarkan di saat masa pensiunnya. Kita biasakan memberikan kemudahan-kemudahan untuk pensiunan. Terima kasih banyak Pak Rahmat buat obrolannya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Kopnus, dari Pos Indonesia bisa melayani para pensiun-pensiun Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan layanan ini bisa sangat dirasakan, dinikmati oleh para pensiun. Terima kasih Bu terima Mari. kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Rahmat. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina, Grand Color Order of the State of Palestine. Penghargaan diserahkan langsung oleh utusan khusus Presiden Palestina, Riyad Al-Maliki di Sana Merdeka, Jakarta. Penghargaan Grand Color Order of the State of Palestine diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Mahmud Abbas yang juga mantan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki, usai bertemu Presiden Jokowi. Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Selain memberikan penghargaan, Al-Maliki juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Riyad Al-Maliki juga dijadwalkan memberikan ceramah dan bertemu sejumlah tokoh di kantor Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI di Jakarta Selasa siang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.